Adik-adik, mama, papa, adik, kakak semua yang ada di rumah sehat semua ya. Adik-adik udah siap belum untuk memuji nama Tuhan? Adik-adik udah mandi dong pastinya dong ya. Sudah sarapan kan ya? Nah, untuk Alkitabnya pasti sudah disiapkan dong adik-adik ya. Baik adik-adik, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan angkat satu pujian yang serta Yesus. Adik-adik, yuk mari bangkit berdiri. Nanti adik-adik ikutin gerakan kakaknya ya. Ayo dan Kak Deta ya. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau minta bimbingan Tuhan yuk. Kita mau satu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah membuatkan kami di sini ya Tuhan Yesus, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kiranya kami, anak-anak-Mu dapat mendengarkan dengan baik ya Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi yuk. Kita mau angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Kita nyanyi bareng-bareng ya.
nih adik-adik. Siapa yang udah gak sabar? Mbak Dita, hari ini yang bawa firman Tuhan siapa ya? Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Hermi. Kita panggil aja yuk Bu Herminya. Bu Hermi. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Ya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama anak-anak Tuhan di GKJ Bekasi Timur untuk kami bersama-sama beribadah. Tuhan, tenangkan hati dan pikiran kami supaya kami memahami, mengerti, dan menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, sudah disiapkan semua ya Alkitabnya? Kalau belum, boleh minta kepada Mama dan Papa untuk menyiapkan Alkitab. Bacaan kita hari ini diambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Mari kita membaca bersama-sama. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging bersembah berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya engkau jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, adik-adik, sebelum bercerita tentang firman Tuhan hari ini, ada video drama yang boleh kalian saksikan bersama-sama. Mari kita bersama-sama melihat. Daniel. Mama, aku dapat nilai 103 kali. Wow, hebat dong. Aku mau sesuatu, Ma. Sesuatu apa? Sesuatu makanan yang enak. Oke deh, Mama pesenin ya.
Udah dek, mama udah pesenin. Paket. Itu udah datang, Ma. Oke. Yeay, sudah datang. Siapa itu? Kakek siapa? Kira-kira Jo dari kemarin belum makan. Belum makan makanan yang suka apa? Ya udah, ini buat kakek. Ya adik-adik, siapa yang pernah mengalah atau siapa yang pernah dengan sukarela memberikan sesuatu kepada orang lain, padahal hal itu sangat kita senangi, sangat kita sukai, ya kan? Nah, siapa yang pernah mengalah kepada adik mungkin, kepada kakak mungkin, tentang sesuatu yang sangat kita sukai, atau tentang sesuatu di mana kita menyangkal diri kita untuk tidak melakukannya, ya kan? Nah, adik-adik, hari ini bacaan kita itu tentang jemaat di Korintus. Ya, jemaat di Korintus ini adalah jemaat di mana semua orang itu bercampur baur. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di situ ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi. Nah, ada juga orang-orang yang dulu itu belum percaya kepada Tuhan, menyembah yang lain, kemudian percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian mereka menjadi satu di dalam jemaat Korintus. Jadi di dalam jemaat Korintus itu terdiri dari bermacam-macam suku. Nah, sama ya seperti kita hidup di lingkungan kita. Mungkin kita punya teman dari suku Jawa, dari suku Batak, atau dari suku yang lain, gitu kan. Begitu banyak ragam. Atau kita di sini juga punya teman yang mempunyai kepercayaan yang berbeda-beda. Tapi ingat bahwa kita tetap harus saling menghargai dan mengasihi mereka walaupun kita berbeda, ya kan? Kita harus mengasihi dengan kasih yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, adik-adik, di dalam jemaat Korintus di sini ternyata mereka punya satu masalah yang saat itu sedang mereka hadapi. Kira-kira masalah mereka itu apa? Pada waktu itu, orang-orang jemaat Korintus itu bertanya kepada Bapak Paulus. Mereka bertanya, Pak Paulus, boleh nggak sih Pak Paulus kita itu makan daging persembahan berhala? Boleh nggak kira-kira Pak Paulus? Kemudian Pak Paulusnya menjawab, ya kan? Tidak ada berhala, karena kita sudah percaya kepada Allah, dan Allah kita Allah yang Esa, di mana segala sesuatu sudah dijadikan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan hanya ada satu Allah, Allah yang Esa yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Allah yang lain, kata Pak Paulus begitu. Nah, kalau begitu, boleh nggak Pak sebetulnya makan? Ya boleh saja makan. Tapi Pak Paulus, kalau ada yang merasa berdosa karena makan persembahan berhala itu bagaimana Pak Paulus? Kemudian Pak Paulus menjawab, kita harus mengasihi semua orang, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita semua. Kalau kita makan dan itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, sehingga orang lain itu merasa sedih, sehingga orang lain itu merasa bingung, sehingga orang lain itu merasa bimbang, ya jangan kamu makan. Tetapi kamu tidak memakannya karena kamu mengasihi orang lain.
Jadi artinya ketika kita bertindak di dalam hidup kita, kita harus hati-hati. Kita harus bertindak dengan cara mengasihi orang lain. Kalau kita mengasihi Allah, berarti kita juga harus mengasihi orang lain. Nah, kalau misalnya kita tidak makan karena kita mengalah supaya orang lain itu tidak bingung, tidak bimbang, kemudian dia tidak menjadi luntur imannya, ya kan? Itu adalah tindakan yang terpuji. Supaya apa? Orang lain itu dikuatkan imannya karena kita berani mengalah dan menyangkal diri. Kita berani berkorban. Berkorban apa adik-adik? Berkorban di mana kita mau mengalah. Berkorban di mana kita mau menyangkal diri. Menyangkal diri itu apa? Melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak kita inginkan, tetapi kita melakukannya itu karena kita menghargai orang lain, karena kita mengasihi orang lain, ya kan? Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya orang itu dikuatkan imannya, supaya orang itu bersyukur kepada Tuhan dan merasakan kasih Tuhan karena perbuatan yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan. Nah, adik-adik, Bapak Paulus ini mengajarkan kepada kita untuk apa sih? Untuk kita beretika di dalam kehidupan kita, untuk kita mengerti, menghargai, mengasihi, memahami dan mengerti orang-orang di sekitar kita. Contohnya mengerti mama, menghargai mama, mengasihi mama, atau adik, atau kakak, atau papa, siapapun yang ada di sekitar kita. Kita mau dan rela mengalah supaya mereka bersuka cita dan merasakan cinta kasih Tuhan. Nah, adik-adik, contohnya misalnya seperti ini, ya kan? Kamu punya makanan. Seperti tadi cerita drama tadi, kamu punya makanan itu sangat kamu sukai. Tiba-tiba kamu melihat ada temanmu itu mungkin sedang lapar, atau temanmu itu mungkin tidak pernah makan seperti yang sedang kamu makan, ya kan? Atau mungkin temanmu itu memang dalam kondisi dia sedang sedih, sedang tidak enak badan, atau sedang sakit, begitu kan? Nah, ketika kamu punya makanan, ya kan? Ketika kamu memberikan kepada temanmu itu, dia pasti akan bersuka cita, Pak. Dia pasti akan bersyukur, dan dia merasakan, oh Tuhan, betapa Tuhan itu baik, karena ada seorang teman yang memberikan aku makanan yang tidak pernah aku makan. Nah, orang itu berbahagia kenapa? Karena bisa makan yang tidak pernah dia makan. Tetapi kita yang memberikan akan jauh lebih berbahagia. Kenapa? Karena kita melihat kasih Tuhan dinyatakan terhadap orang itu, terhadap teman kita. Itu contoh pertama. Contoh kedua, adik-adik. Contoh kedua adalah misalnya kita punya mainan, ya. Kita punya mainan mobil-mobilan atau boneka yang sangat kita sukai. Terus tiba-tiba adik kita bilang, kakak pinjem dong, kakak aku boleh nggak main mainan kakak? Dan adik kita tuh kelihatan ingin sekali memiliki, ingin sekali memainkan mainan itu. Nah, kira-kira gimana adik-adik? Diberikan nggak? Kalau kita tidak mau memberikannya kepada adik kita pasti akan sedih, sangat sedih. Kok kakak tidak mau berbagi? Kok kakak tidak sayang sama aku? Pasti dalam pikirannya akan seperti itu, ya kan? Tapi beda kalau kita memberikannya. Ya adik, silahkan buat mainan. Pasti dia akan sangat senang. Dia akan bersuka cita, hore, aku boleh mainan-mainannya kakak. Sehingga apa? Sukacita dia. Nah, akhirnya kalian bisa main bersama-sama, ya kan? Sehingga tidak terjadi pertengkaran. Nah, kemudian contoh yang lain apa lagi adik-adik? Kita saat ini sedang di masa pandemi, ya.
saat ini kita di rumah terus. Bahkan mama, papa pesen jangan main ya nak ya, di rumah aja. Kira-kira kita rela nggak melakukan itu dengan sukacita? Kita rela nggak? Padahal keinginan kita itu, aku pengen main dengan temanku, aku sudah rindu main di luar sama temanku. Tetapi kita tidak melakukan hal itu. Kita tidak main keluar, kita tidak kumpul-kumpul dengan teman kita, ya kan? Supaya apa? Supaya kita tetap sehat, itu yang pertama. Yang kedua, mama, papa, seluruh keluarga kita tetap terjaga kesehatannya, ya kan? Itu adalah tindakan-tindakan, hal-hal yang kita lakukan sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang orang lain inginkan, bukan yang kita inginkan, tetapi kita mau melakukannya itu karena kita mengasihi mereka, supaya mereka bersukacita, supaya mereka merasakan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Adik-adik, mari kita bersama-sama belajar. Belajar untuk apa sih? Belajar untuk melakukan sesuatu karena kasih Allah kepada kita. Kita mau mengasihi orang lain, kita mau memberikan apa yang kita punya, walaupun itu sangat kita sukai, supaya orang lain itu juga ikut bersuka cita. Adik-adik pasti mau ya. Coba mulai hari ini kita belajar. Ketika mama membutuhkan pertolongan, bantuan, kita sebetulnya sedang asik nih mainan nih. Kita sedang asik dengan mainan kita. Tapi rela nggak kita melepaskan mainan kita demi untuk membantu mama? Nah, kita praktekin ya. Kita praktekin bersama-sama. Demikian ya adik-adik ya. Selamat belajar bersama dengan Tuhan, belajar mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi orang lain. Tuhan memberkati. Mari adik-adik, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Kami berani mengalah kepada orang lain, yang bukan berarti kami kalah, tetapi kami mengalah karena kami mengasihi mereka, supaya mereka bersuka cita di dalam hidup mereka, dan mereka merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Hermi atas pelayanan firman-Nya pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengakui iman percaya kita. Kita bangkit berdiri dulu yuk. Bersama-sama kita akan mengakui iman percaya kita yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita
Untuk persembahannya bisa dititipkan ke orang tua masing-masing adik-adik ya, untuk nanti ditransfer ke rekening gereja ataupun dititipkan ke pengurus kelompok masing-masing. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita akan angkat satu pujian, Aku Bawa dan Dekat. Bangkit berdiri yuk. Kita mau bawa persembahan kita di dalam doa dan juga akan doa syafaat yang akan ditutup oleh doa Bapa Kami yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Nah, kita siapkan hati kita mau bersatu di dalam doa. Bapa Kami yang baik, mengucap syukur Bapa buat hari ini. Kau telah memberkati ibadah kami dari awal ke tengah hingga akhir. Terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan, sehingga firman ini boleh bermanfaat bagi kehidupan kami. Bapa, saat ini kami ingin memanjatkan syafaat kami. Kami berdoa untuk keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada, dan teman-teman kami kiranya juga Engkau berkati Tuhan, berikan mereka kesehatan, Kau menjauhkan dari segala sakit penyakit, terutama di pandemi COVID ini Tuhan, kiranya Kau mau jagai kami semua Tuhan, sehingga bisa terhindar dari virus. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat sekolah kami Tuhan. Kau tahu Bapa, meskipun kami belajar dari rumah, kiranya Kau tetap berkati kami, sehingga kami boleh tetap rajin dalam belajar. Juga kami berdoa bagi guru-guru kami Tuhan, kiranya juga Kau berkati, berikan mereka kesehatan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya juga Kau sertai, berikan mereka kebahagiaan dan juga kesehatan. Tapi juga gereja dan persekutuan kami Tuhan, berkati pendeta, majelis, dimanapun mereka berada, sehingga kiranya Kau selalu sertai mereka. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara ini Tuhan. Belakangan ini kami mendengar bahwa banyak musibah yang terjadi Tuhan, kiranya Kau sertai setiap korban-korbannya, sehingga selalu dalam perlindungan Bapa. Dan juga untuk pandemi ini Tuhan, kami berdoa sehingga pandemi ini boleh segera berakhir Tuhan. Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan, kiranya Kau berkati persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini boleh bermanfaat untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Inilah doa kami Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan ke dalam Putra-Nya Tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Seperti
kita menutup ibadah ini, kita angkat satu pujian yuk, Aku Diberkati. Adik-adik, mari kita menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Nah, adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Jangan lupa tugas yang diberikan Bu Hermi dikerjakan ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.